Halo, selamat malam. Malam Tante, ini Arum. Miranya ada Tante? Oh, bentar ya, Rum. Tante panggilin dulu. Mir, Mira. Hahaha, begitulah zaman dulu saat kepengen ngobrol dengan teman sekelas. Harus nyiapin koin 50-an, terus cari telepon umum yang sepi, biar nggak dibatukin sama yang ngantri. Hahaha, tapi ya mending gitu deh, daripada nelpon di rumah pasti diomelin sama mama. Katanya, ih kebiasaan nih anak, teleponan terus, bikin bengkak tagihan aja. Hai semuanya, kenalin aku Arum Ramashinta, pelajar kelas 1 SMA di Bandung, tahun 80-an. Tadi itu cerita pas aku teleponan dengan temen sekelasku. Nah, sekarang aku mau cerita soal perjalanan alat telekomunikasi pada zaman itu, yaitu telepon umum koin yang pakai uang Rp50. Silahkan disimak ya, santuy aja sambil selonjoran. Telepon umum berbasis koin pertama kali dipasang di Indonesia pada 1988 oleh PT Telkom. Awalnya tempat telepon umum berbentuk bilik kecil kayak kamar mandi mini berukuran sekitar 1 meter persegi. Semua sisinya transparan dari kaca atau akrilik, jadi bisa ngeliatin orang yang lewat di luar. Di Bandung, bilik-bilik ini banyak tersebar di pinggir jalan. Kemudian ada juga yang hanya ditempelin perangkatnya aja ke tembok sampai berjajar lebih dari satu. Yang seperti ini banyak ditemuin di gedung perkantoran, sekolahan, bahkan di pasar swalayan. Jreng, udah deh kita bisa teleponan sambil ditunggu antrian. Biasanya mereka pura-pura batuk, ngasih kode untuk gantian. Hahaha. Seiring waktu, bilik-bilik telepon yang di pinggir jalan mulai diganti. Jadi cuma tiang pendek dengan tudung kecil di atasnya. Nggak ada privasi lagi, hanya atap buat nahan hujan dan panas. Oh iya, kebanyakan warnanya biru, hanya sedikit yang warna orange. Tudung itu sering dipenuhin stiker iklan atau coretan pilok dari orang iseng. Kadang aku masuk bilik itu dalam keadaan wangi setelah dipakai teh-teh atau ibu-ibu. Tapi nggak jarang juga ketemu sisa aroma keringat yang menyengat. Ya, namanya juga fasilitas umum. Eh, tahu nggak? Gagang telepon itu berat loh. Besarnya hampir segede botol sirup, tergantung di sebelah tombol keypad. Klik-klitik, begitu bunyinya. Pas aku memasukkan uang gocapan ke lubang koin. Koinnya nyangkut dan mesin pun aktif. Tet, tit, tot, tut. Itu suara 7 tombol angka yang kupencet dan mengeluarkan bunyi yang berbeda. Oh ya, satu koin Rp50 tadi hanya berlaku buat 3 menit aja. Terus, telepon umum itu hanya bisa buat sambungan lokal, alias nggak bisa nelpon keluar kota. Kalau mau nelpon ke Jakarta, berarti kamu harus cari telepon khusus interlokal yang ada di wartel atau warung telekomunikasi. Dan itu pun masih sangat jarang. Waktu terus berjalan. Seingatku, ketika sudah kelas 3 SMA, ongkos teleponan itu jadi naik. Koin gocapan tadi langsung keluar lagi dari lubang box telepon. Gak bisa dipakai. Jadinya, aku harus pakai uang Rp100 yang bahannya berat dan mengkilat. Kalau durasinya sih tetap sama, 3 menitan. Nah, teman-teman, itulah kisah kalau mau teleponan di zaman dulu. Mungkin jauh dari kata praktis jika dibandingin dengan keadaan sekarang. Hanya dengan 1 2 ketukan di ponsel, kita bisa langsung lihat wajah orang yang kita cintai. Tapi dulu, 3 menit di telepon umum itu rasanya seperti hadiah langka. Penuh harap dan ngobatin rindu. Teman-teman, kamu pernah nelpon dari telepon umum koin juga? Ceritain dong di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe ya. Soalnya aku punya cerita yang agak pribadi nih soal telepon-teleponan. Pokoknya waktu itu ada cowok yang tiba-tiba minta nomor telepon rumahku. Terus entah kenapa pas aku lihat matanya, aku kasih dia begitu aja. Sampai nanti ya teman-teman. Terima kasih.